Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Tuhan seluruh alam semesta, Tuhan yang meliputi langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya. Dan apabila kita menghitung salah satu kenikmatannya, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kamu menghitung suatu nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Saudaraku umat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mengerjakan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang dimana kenikmatan tersebut telah diberikan kepada kita yang berlimpah, yang banyak. Dan kita sebagai umat muslim, yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Itu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara menjalani perintahnya yaitu mengerjakan salat 5 waktu. Dan apabila seorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ia tidak kufur terhadap Allah. Apabila orang ini mengerjakan salat 5 waktu, berarti ia telah bersyukur kepada Allah. Dan jika ia tidak mengerjakan salat 5 waktu, maka ia telah kufur kepada Allah, telah kufur nikmat kepada Allah. Dan kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu hukum orang yang meninggalkan salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarka shalah. Rawahul Muslim. Di antara bentuk di antara batas kesyirikan dan kekufuran seseorang adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah dan hukuman bagi orang yang meninggalkan salat. Ada ulama yang mengatakan bahwa hukumannya adalah didera atau dipenjara. Dan sebagian ulama ada juga yang mengatakan, dan ini masya Allah hukuman yang sangat keras dan berat bagi para pelaku orang yang meninggalkan salat, yaitu secara dibunuh, itu sebagai hukuman had baginya, bukan karena murtad, tetapi melainkan ini adalah ancaman yang keras, ancaman yang berat bagi para pelaku orang yang meninggalkan salat. Kita sebagai umat muslim seharusnya kita takut kepada Allah. Sebagai kita merasa takut karena keislaman kita diperdebatkan oleh para ulama hanya dengan masalah meninggalkan salat saja. Dan orang yang meninggalkan salat itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa orang yang berzina, yang mencuri, meminum khamar, membunuh jiwa, dan orang yang mengambil harta orang lain. Itu dosanya lebih besar. Tetapi orang yang meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada dosa-dosa itu. Dan orang yang meninggalkan salat, ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya di dunia maupun di akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata,
apabila seseorang enggan untuk mengerjakan salat fardu, maka ia dihukum dengan hukuman yang berat dan hukuman yang keras. Ini sebagaimana pendapat jumhur umat, seperti pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik, dan imam-imam lainnya di antara mereka, yaitu ia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia bertaubat kepada Allah, niscaya ia terbebas dari hukuman, dan apabila ia tidak enggan untuk bertaubat, maka ia dibunuh. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan seperti pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Hazm, Ibnu Hanifah, yaitu ia mengatakan apabila orang tidak menjalankan salat, maka ia tidak dibunuh, melainkan dipenjara hingga mati atau disuruh untuk bertaubat. Saudaraku kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim, hendaknya kita menjaga kewajiban kita, yaitu menjaga salat 5 waktu kita. Apapun keadaan kita, apapun dimanapun kita berada, jaga salat waktu kita. Jangan sampai kita meninggalkannya. Orang yang berbaring di rumah sakit, ia wajib apabila ia beriman kepada Allah, ia wajib untuk mengerjakan salat 5 waktu. Dimanapun caranya. Apabila ia tidak bisa berdiri, maka dengan cara duduk. Dan apabila ia duduk tidak bisa, maka dengan cara berbaring. Dan apabila berbaringnya juga tidak bisa, maka dengan cara berisyarat. Dan juga orang yang meninggalkan salat bisa menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka Saqar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu di dunia tidak mengerjakan salat. Mungkin segini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni syukran lakum wa ihtimamikum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.